Halo guys, welcome back to my channel, Bang Dai Motovlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat semua dan dilimpahkan rezeki yang melimpah, ataupun ya setidaknya kesehatan itu adalah lebih penting dari semua hal ya untuk kali ini, apalagi di saat masa pandemi COVID-19 sekarang lagi heboh lagi guys. Aduh, kacau. Ya, langsung saja kali ini ya, sebelum motor ini gue lepas nih kepada kepada owner baru. Nah, saya akan ngevlog untuk yang terakhir kalinya dengan motor RX King ini, yang mana seperti yang kalian tahu motor ini legend sekali ya, meskipun dengan beberapa kekurangan. Namun kekurangan tersebut itu tidak mengurangi minat owner RX King ini. Bahkan kalau ada yang hobi tuh, hobinya tuh fanatik banget gitu. Kalian kalau nggak RX King ya nggak akan naik motor gitu kan ibaratnya. Nah, jadi kali ini ya saya akan merangkum beberapa kekurangan dan kelebihan motor ini ya, menurut saya pribadi ya. Apabila kalian kurang setuju ya tidak apa-apa, tidak memaksa ya. Cuman ini menurut pengalaman pribadi saya setelah memakai beberapa minggu ya, saya sudah dapat memutuskan. Dan lagi pula saat saya zaman masih sekolah ya, masih SD, itu teman saya udah ada yang punya nih motor ini. Pokoknya dia zaman dulu itu udah paling keren, pokoknya paling hedon, paling kaya raya. Soalnya cuma dia doang yang masih SD kelas 6 ya, itu udah pakai RX King. Padahal yang lain masih pakai sepeda Tiger. Sepeda Tiger yang saya bahkan saya nggak mampu beli sepeda Tiger. Saya cuman dibeliin sepeda second. Coba, sepeda second itu pun sepeda jadul. Di zaman saya sekolah aja kan tuh udah jadul ya. Itu sepedanya lebih jadul lagi kan, kocak ya. Padahal sepeda Tiger tuh harganya cuma 350.000, bahkan ada yang 300.000 ya, saya ingat saya waktu itu. Dan itu saya nggak dibeliin, malah teman saya bawa RX King. Jadi di zaman SD pun saya udah bawa gitu loh. Dan hal yang pertama kali diutarakan oleh teman saya itu tadi, teman akrab ya, yang pakai motor RX King itu boros. Itu yang paling dikenal masyarakat luas tuh, motornya boros banget bahkan. Nah, cuman di zaman itu ya, di saat itu tuh dikenal dengan motor jambret ya, karena memang motor ini sangat kencang dan gahar gitu, ibaratnya identik dengan kriminal lah ya. Cuman saya akan menipis hal itu karena di saat ini, di tahun 2022 ya, saya rasa motor ini sudah tidak kencang lagi guys. Apalagi sebelumnya ya, sebelum ini saya itu udah pakai namanya motor CB150R yang 2016. Itu menurut saya itu masih kenceng CB 150 gitu loh. Dengan catatan itu sama-sama sama-sama standar. Kalau mau dioprek-oprek, mau diakalin supaya lebih kenceng ya pastinya bisa. Itu kan tergantung mekaniknya ya. Cuman ini kita ngomongin dalam kondisi standar. Yang pertama saya akan ulas kekurangannya ya. Salah satunya itu tadi, motor ini sudah tidak kencang lagi guys. Kalau dibandingkan dengan motor-motor yang baru ya, wajar lah ya. Cuman tetap aja motornya punya kelas gitu. Kalau mau ada yang fanatik, pasti tetap ada motornya punya kelas gitu ya. Saya rangkum yang pertama itu tadi ya, tidak lagi kencang meskipun masih dikenal dengan motor jambret. Kemudian motor ini tuh ribetnya, kalau kalian kemana-mana jangan lupa bawa cadangan oli samping. Karena oli samping motor ini tuh ibaratnya malah lebih cepat habis daripada olinya itu sendiri gitu loh, daripada oli mesin itu sendiri gitu. Bahkan kalian harus mencampurkan oli itu di tangki gitu kan, di tangki bahan bakarnya, supaya tidak terjadi korosi dan supaya performa mesinnya makin tendang gitu ya. Dan kemudian ya itu tadi yang saya bicarakan, yang saya omongin pertama kali tadi ya. Motor ini boros banget. Bahkan tolak ukurnya ya, saat saya pakai Yamaha R25, kakaknya ini ibaratnya kakak paling muda lah ya, menurut dia paling muda, soalnya ini kan tahunnya udah lama banget ya. Yang 250 cc aja itu di 33 km cuman habis 35.000. Saya kemarin bawa ini itu bahkan nyampe 60.000 rupiah. Bahkan saya sampai nuntun, sampai ngedorong motor ini kan, kacau. Kemudian onderdil motor ini kalau untuk di tahun sekarang ini udah termasuk sangat langka, sangat sulit. Dan kalaupun ada, itu mungkin harus inden ataupun pesen dengan, mungkin kalau ada komunitas itu, mungkin antar komunitas ada ya, mungkin ada yang nyimpen gitu, ada yang
apa namanya nyetok gitu kan buat dijual lagi, dan itu pun pasti harganya sangat tinggi dibandingkan dengan motor-motor onderdil motor-motor saat ini gitu ya. Nah itu tadi kalau saya rangkum ada 4 yang saya sebutkan tadi ya kekurangannya. Yang pertama, tidak lagi kencang, nggak, kalau disandingin dengan namanya dia yang motor katakanlah motor jambret itu bagi saya kurang kencang. Ini masih kalah deh daripada motor-motor 150 cc saat ini gitu. Dan kemudian oli samping itu ribetnya pakai oli samping, kemudian boros, dan onderdilnya susah, kalaupun ada pun itu mahal ya, intinya susah lah ya. Nah cuman positifnya motornya itu antik dan punya nama tersendiri lah ya. Dan kalau mujur itu harganya akan sangat mahal gitu loh. Pokoknya nilai jualnya tinggi. Yang pertama antik, nilai jualnya tinggi ya. Itu pun kalau kalian menemukan apa namanya kolektor yang kaya raya gitu ya. Karena kalau saya lihat di toko-toko online itu masih ada sih yang jual 8 juta 10 juta, cuman ya kondisinya ya begitulah, katakanlah standar lah gitu ya. Mungkin yang punya nilai puluhan juta rupiah atau bahkan ratusan juta itu kalau sudah dimodifikasi hedon gitu kan ya. Dan kemudian ini apa namanya bagusnya ya, tadi kan kelemahannya kan dia pakai oli samping itu tadi yang cepat habis, cuman positifnya itu oli mesinnya itu bahkan bisa diganti setiap 5.000 sekali, karena ini kan 2 tak ya. Kalau 4 tak itu kan 2.000 km sekali ganti oli. Kalau ini 2 tak ya 5.000 km baru ganti oli. Itu standarnya, itu standar ukuran dari dealer resminya seperti itu. Nah kemudian yang terakhir ya, karena tadi kekurangannya ada 4, ini saya paksa-paksain ini kelebihannya biar ada 4 gitu. Nilai jual tinggi, tapi kembali lagi itu tadi kalian harus menemukan apa namanya kolektor yang kaya raya, karena jual tinggi itu nggak segampang yang kalian bayangkan gitu loh. Banyak juga yang jual harga rendah, itu sih tergantung kondisi motor itu sendiri dan kondisi kalian saat itu gitu loh, hoki apa enggak gitu aja sih. Jadi sebenarnya ini maksa ya kalau saya rangkum itu motor ini antik, kemudian nilai jualnya tinggi, yang kedua, yang ketiga ganti olinya bisa 5.000 km ya, dan yang keempat itu punya nilai jual yang tinggi. Oh bukan, sorry tadi kan nilai jual udah kedua ya. Pertama antik, yang kedua nilai jualnya tinggi, kemudian ganti oli setiap 5.000 km, dan ini punya nama besar bro. Siapa sih yang gak kenal SX King gitu kan. Tetap aja ini dikenal motor kencang, padahal saat ini itu sudah nggak kencang lagi guys, sudah beda. Ini zamannya udah era TikTok gitu kan. Nah itu aja mungkin yang bisa saya rangkum dari pengalaman pribadi ya. Saya punya pengalaman buruk, ini bukan berarti saya dendam dengan ini motor karena pernah nuntun di hari puasa karena nggak bisa bensin. Cuman saya tetap suka motor ini, ngelihatnya tuh tetap gimana ya, tetap estetik gitu apa gimana ya. Intinya tuh nilai seninya ada gitu loh, walaupun dia lama tapi tetap enak dipandang dan punya seni lah ya, ibaratnya seni. Makanya motor ini tetap eksis, tetap banyak komunitasnya dan tetap banyak pecinta motornya. Cuman kalau bagi saya, karena saya apa namanya mobilitas tinggi jadi memang saya butuhnya motor harian. Saya bukan orang kaya yang punya spare uang banyak untuk beli motor antik atau motor-motor yang saya suka. Jadi ya ini bukan motor tipe saya gitu loh. Jadi baku gini bahasanya. Jadi saya lebih pilih mending saya pakai R25 saja di 250 cc, udah jelas tenaganya, tendangannya, hentakannya, dan bahkan lebih irit dari motor RX King ya. Cuman ya kembali lagi ke kalian ya, bagi kalian yang punya spare uang banyak dan mencintai seni dan kemudian mau dibilang antik dan ya pokoknya kalian ingin terlihat beda, silakan saja beli motor ini dan silakan buat pajangan lah ya. Kalau pakai harian mah kayaknya kalian bakal tekor, kecuali kalau kalian punya uang yang cukup gitu ya. Oke, itu saja mungkin vlog kali ini ya. Thank you for watching and see you in the next video. Salam badai.